Jadi sampai seluruh penguji ini termasuk saya mungkin kesulitan mencari celahnya di mana. Jadi sebelum menguji itu sudah terpesona dulu nih. Kira-kira begitu. But we are proud of having you here. Yeah, as a part of our academia circle that can span the message of Sunan Ampel. Itu yang penting ya. Itu yang penting itu. Bahwa iklim kita di sini bisa membuat alumni kita seperti Pak Rusli ini. Terutama promotornya ini jelas. Yeah. First of all, I would like to congratulate you on your achievement. Ya, bahwa ini salah satu prestasi yang patut kita banggakan. Saya ingin memberikan beberapa komentar kecil saja yang saya harap bisa memberikan keseimbangan terhadap apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang lain. Saya melihat ini sangat tidak seimbang, semuanya itu memuji Pak Rusli ini. Ya, saya hanya ingin hoping that it can work in terms of methodology. For example, you mentioned a lot about constructivism, but it seems to me that you are very eclectic. Anda sangat eclectic di dalam merumuskan metode konstruksi sosial yang Anda maksud. Anda ngomong misalnya soal Peter Becker, social construction, yang ditulis dalam sebuah buku bersama Thomas Lackman. Kemudian Anda ngomong soal konstruktivisme sosial. Saya hanya ingin tahu, hanya ingin penjelasan Anda, apakah beda antara konstruksi sosial dengan konstruksionisme sosial dan konstruktivisme. Kalau misalnya beda, di mana? Kalau tidak, silakan, tidak apa-apa. Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Konstruktivisme itu lebih mengarah pada psikologi. Makanya kalau menggunakan konstruksionisme dalam persoalan psikologi itu tepat. Tapi konstruktivistik ya, berarti semuanya kan lebih diarahkan pada perbedaan dalam masalah pengajaran. Makanya saya tidak menggunakan konstruktivisme karena ini sosial. Saya menggunakan konstruksionisme sosial. Apakah ada perbedaan konstruksi sosial dan konstruksionisme sosial? Iya, konstruksionisme sosial adalah paradigma penelitian atau disebut oleh saya lupa namanya, tapi ada bukunya itu disebut dengan epistemology of research. Dia disebut sebagai bagian daripada epistemologi penelitian seperti positivisme, ada konstruksionisme, ada interpretivisme, dan ada teoritis. Jadi dia masuk dalam kategori konstruksionisme sosial. Nah, seperti apa konstruksionisme sosial? Teori-teori yang berada dalam payung besar itu, karena epistemologi ada teori-teori kecil. Salah satunya adalah Weber dan Luhmann. Dalam paradigma besar, payung besar dari teori sosial yaitu konstruksionisme sosial. Konstruksi sosial adalah sebuah social konsep, sebuah konsep sosial yang memang berada dalam menjadi isu penting dalam konstruksionisme sosial. Nah, Anda pernah baca misalnya artikelnya Fred Becker dan Hasan Pepper yang berjudul Does God Make Any Difference? Belum dibangun. Nah, ini seolah sempurna gitu loh. Ini hebatnya Pak Rusli ini. Jadi jawaban bahwa konstruktivisme itu selalu terkait dengan aspek-aspek psikologis itu sebenarnya juga sudo. Karena ilmu sosial juga mengenal itu. Kalau Anda baca misalnya artikel itu, maka akan jelas bahwa konstruktivisme itu merupakan satu pendekatan dalam ilmu sosial humanitis yang ingin menggabungkan antara paradigma instrumentalisme dengan paradigma primordialisme. Nah, analisis itu sangat tepat terhadap konstruksi sosial yang Anda maksud di dalam konteks fatwa online, bahwa message yang dikandung dalam fatwa itu tidak semuanya primordial, tetapi ada aspek-aspek kepentingan. Jadi politik does matter in delivering the message of the fatwa online. Nah, kemudian aktor juga penting.
Jadi tidak semata-mata itu soal primordial bahwa ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini bukan. Tetapi memang ada hal-hal politik di luar keagamaan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak benar kalau konstruktivisme sosial itu hanya sebatas pada hal yang psikologi. Nah, itu nanti mungkin sebagai pengayaan metodologis saya bisa meminjamkan itu ke Anda. Ya, kemudian yang kedua soal Anda tadi bilang bahwa secara kasat mata fatwa yang dimunculkan oleh Islam online itu sangat literalis dan keras. Fatwa online. Islam Fatwa online. fatwa online. Yang kedua Islam online itu lebih moderat. Saya masih melihat bahwa pembacaan itu terkesan you are successful in reading the message on the scene atau on the stage. Padahal pendekatan konstruktivisme sosial itu meniscayakan adanya juga pendekatan pembacaan terhadap off the stage atau behind the scene, ya. Termasuk misalnya, oke lah, ada kepentingan, tapi Anda membacanya itu kepentingan dalam kerangka institusionalisme gerakan Wahabi besar. Dia di backup oleh kerajaan Saudi yang Wahabis. Nah, sementara Anda tidak membaca misalnya background sosial orang per orang. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Jadi saya belum baca. Kira-kira coba apa sih yang menyebabkan mereka itu berbeda? Yang pertama, saya mengulas biografi dari tokoh-tokoh yang berada di balik lembaga-lembaga fatwa online itu. Misalnya seperti di dalam fatwa lain yang ada 2 tokoh penting. Sebenarnya banyak, ada beberapa, tetapi di antara fatwa-fatwa yang diberikan itu yang paling dominan itu 2 tokoh itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Saya mencoba melihat dia dengan menggunakan pendekatan nanti ada motif, ada kepentingan dan ideologi. Itu saya buka. Tapi saya juga mengungkap dengan pendekatan hukum bahwa relasi kekuasaan bermain di situ. Tapi ketika ingin melihat psikologisnya, saya tidak, karena saya tidak punya kepentingan itu sebenarnya. Karena kalau ingin melihat pada psikologi, kita harus berhadapan langsung dan melakukan satu sejenis wawancara dan sebagainya agak sulit. Bagi saya sulit. Mungkin harus minimal sarana pendidikannya, ya gimana? Nah, kalau seandainya nanti ketika ingin mengarahkan apa sih motivasi? Nah, motivasi seperti Syekh bin Baz mengeluarkan fatwa-fatwa seperti ini mungkin bagus itu dijadikan seperti sebuah tulisan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini itu masuk dalam konstruktivisme sosial. Saya baru dengar kalau ada teori baru mungkin bisa memberikan inspirasi nanti dan kita baca. Ternyata memang dimanapun juga ketika penciptaan sebuah pengetahuan itu tidak terlepas dari motivasi dan kepentingan. Ini adalah persoalan psikologis. Tapi saya tidak melihat faktor psikologi agak sulit melihat itu. Oke. Anyway, your research reminds me about my research project that I have undertaken di Melbourne University di UK. Agak mirip temuannya bahwa saya ingin membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Islamisme itu tidak monolitik. Saya kira sama artinya. Nah, kalau misalnya sekarang ini ada kesan bahwa Islamisme itu semuanya radikal, semuanya itu sama persis. Dari mulai Amrozi, ya, Imam Samudra, Abu Bakar Ba'asyir sampai Imam sendiri itu dianggap sama. Nah, kontribusi Anda saya kira di situ bahwa ada perbedaan fundamental antara dua hal ini. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks Indonesia misalnya, kira-kira berapa besar porsi simpatisan atau penganut dari keduanya ini? Kalau di PKS itu menggabungkan keduanya. Jadi dan secara teologis Salafi Wahabi itu mainkan peran dalam mengaruhi pola pikir partai, tapi pengaruh Indonesia disebut lebih kuat. Artinya penggabungan antara kedua itu. Sehingga kalau karena itu ideologi menjadi mencair. Dalam partai keadilan sejahtera ideologi menjadi cair, tapi yang muncul adalah kepentingan menampilkan Islam yang lebih humanis, toleran, dan sekarang dia membuka kepada orang-orang di luar Islam untuk masuk. Artinya ada satu pencairan, tetapi dari segi teologi dia pendar, tidak dimunculkan. Berbeda dengan Wahabi yang memang dia ungkapkan secara nyata. Berbeda dengan Salafi jihadi, berbeda dengan Salafi ilmiah seperti yang Ja'far Umar Khalid itu merupakan seorang Salafi tapi Salafi yang apolitik. Tapi gerakan-gerakan dia sebenarnya bermuatan politis, tapi dia mengatakan gerakan apolitik. Oleh karena itu ketika Mega Muati menjadi presiden,
kemudian sebelumnya sampai sekarang tidak memberikan briefing apa aja, karena nggak penting. Oke. Saya pikir seperti itu. Ya. Ini yang terakhir, Bro. Ada salah seorang pengamat Timur Tengah yang bernama Enkedu, ya, pernah baca bukunya? Enkedu. Belum. Ya, Sebelumnya. Saya ingin mengaitkan ini dengan peristiwa yang sekarang terjadi di Libya misalnya, atau di belahan Timur Tengah yang sangat bergejolak. Gitu. Salah satu tesis yang dikembangkan oleh Enkedu, dia ini seorang ilmuwan yang esensialis, yang kulturalis. Dia selalu menganggap bahwa perilaku sebuah komunitas itu sangat terkait dengan nilai-nilai yang dia yakini. Apa yang diekspresikan itu terkait dengan diri. Ya, nah, terkait dengan Timur Tengah misalnya, budaya Timur Tengah, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah yang termasuk yang resisten terhadap demokratisasi, tapi kemudian juga sangat otoritarian, itu bukan karena Islam, tetapi karena ada satu belief atau budaya yang sangat susah untuk dihilangkan. Budaya itu disebut sebagai father figure culture. Jadi budaya yang ingin setiap orang itu ingin menganggap dia sebagai ayah, yang ingin merangkum semuanya, melindungi semuanya. Nah, barang siapa yang tidak menurut dengan ayah, maka dia akan dihukum. Kira-kira seperti itu. Nah, adakah misalnya Anda lihat di dalam fatwa-fatwa online itu sesuatu yang terkait dengan budaya itu? Kuatnya pada figur culture. Ya, ada. Karena persoalan begini, di dalam fatwa itu adalah ketika kita menguasai politik, kita akan mendapatkan ghanimah ekonomi. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan ghanimah. Kemudian ketika kita memiliki resource atau akses terhadap ekonomi yang kuat, kita akan berbuat politik. Nah, persoalan yang terjadi dalam fatwa online, karena dia merupakan perpanjangan tangan dari kerajaan Saudi mempunyai kepentingan. Kepentingan itu makanya ketika bentrok antara kepentingan Wahabi sebagai agama dengan kebijakan Saudi Arabia sebagai politik, ini menangnya politik. Kenapa? Karena Wahabi ini berada dalam ketiaknya Saudi. Makanya jangan heran ketika kemudian yang diambil untuk menjadi mufti adalah Syekh bin Baz yang tidak ada keturunan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, karena keturunan Ibnu Abdul Wahab itu dianggap mengganggu keberadaan ini karena selalu meminta. Karena itu kan berbasis pada satu perjanjian ketika akan menguasai Mekah. Mereka berjanji bahwa dalam bidang agama Syekh Muhammad Abdul Wahab dan keturunannya akan memegang. Sementara dalam bidang politik keturunan dari Islam akan memegang. Nah, ini akan dijadikan sebagai alat untuk memperkuat politik mereka. Karena ketika ini kuat, maka stabil kuat. Ketika stabil kuat, maka ghanimah kuat. Nah, yang terjadi kenapa di Libya hancur, kenapa di wilayah Indonesia dan lain sebagainya hancur, kenapa mereka berkuasa sampai puluhan berapa periode sebagai persoalan ghanimah tadi akses. Makanya jangan ketika mereka hancur kan korupsi. Kenapa mereka hancur? Tidak lepas dari perang dari internet. Makanya the role of internet is very strong. Jadi perannya sangat kuat sekali dan ini bisa kita gunakan potensi internet untuk menyebarluaskan Islam yang lebih moderat, humanis melalui. Saya pikir oke. Thank you. One last comment. Anda layak jadi dokter gitu aja. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Margar. Berikutnya yang terhormat ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor sebagai ketua dan saudara yang saya hormati. Tadi sudah banyak dipertanyakan dari para besar. Saya sebagai direktur. Selamat kepada saudara Rusli karena saudara pada hari ini dapat ujian Tuhan. Insya Allah dapat baik dengan Allah. Ternyata tidak ada satu pun pengujian menyalahkan saudara. Dan saudara pada hari yang tepat karena saudara dilahirkan pada dekade 70-an dengan nomor NIP belakang 1007, lulus di semester 7, doktor ke 77, ditambah HP-nya 127 belakang. Jangan kalau dengan nilai itu lama.
pertama saudara Agustin ya. Tadi para pengemudi sudah mengenai saudara. Kami sebagai direktur lebih bangga lagi karena saudara sampai selesai pada periode saya. Terima kasih kepada direktur yang lama, saya terima Pak Rusli dan saya meneruskan. Saudara Rusli, tadi pada saat saudara ditanya tentang temuan, masih ada titik sama-sama yang belum tegas. Apalagi terkait tanya bahwa saudara merasakan sendiri pada saat kami memaparkan berita terdahulu masih belum bisa bagaimana. Sebetulnya temuan saudara yang pas tegas di bawah. Baru sama sekali melainkan atau mengkritik yang silakan. Yang pertama, temuan saya adalah mengungkap satu realitas baru dari Salafiyah dalam dunia online, tidak dunia fisik, tapi dunia online, bahwa memang Salafisme itu bukan gerakan monolitik, sehingga dikatakan bahwa jangan memberikan satu pernyataan yang kita kutip terhadap gerakan Salafisme, karena Salafisme adalah sebuah gerakan yang banyak dipengaruhi oleh pikiran. Walaupun manhajnya sama, tetapi ketika diaplikasikan dalam tindakan itu nampaknya menampilkan satu realitas yang sangat berbeda. Itu yang saya lihat. Ternyata ada sesuatu yang lain. Nah, dari temuan ini, ketika ini digunakan untuk melihat kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang ada 5 tulisan yang terkait dengan foto online. Itu nampaknya hanya ketika membahas foto online dan membahas Islam online itu tidak mencoba mengkonstruk atau mengungkap realitas Salafisme yang sangat luasnya beragam itu, tapi hanya membahas secara superficial, secara permukaan. Saya pikir ini nggak fair. Kalau seandainya ini hanya ditampilkan seperti itu nggak fair, karena sebuah realitas itu kan dikonstruksi. Makanya harus perlu lihat secara utuh. Ternyata memang foto online walaupun dianggap sebagai konservatif, ternyata dia juga memiliki nilai-nilai lain, seperti katakanlah dalam persoalan bunuh diri, bom bunuh diri itu foto online mengatakan haram. Itu nggak boleh, tetapi Yusuf Badawi yang merupakan perwakilan dari Islam online mengatakan boleh, tapi dalam wilayah-wilayah Palestina, tapi wilayah tidak boleh. Ini kan ada sesuatu yang luar biasa unik, bahwa ternyata dari yang radikal berpikir menunjukkan sesuatu yang berbeda, tidak radikal. Artinya ada kepentingan, ada motif, kepentingan dan ideologi. Begitu pula kenapa Yusuf Badawi mengatakan boleh bom bunuh diri di wilayah Palestina, di wilayah ini tidak boleh, karena ada motif, kepentingan dan ideologi. Nah itu perlu diungkap. Ini yang belum diungkap. Penelitian sebelumnya tidak sejauh itu melihat persoalan-persoalan Salafisme dalam atau persoalan-persoalan fatwa. Saya pikir seperti itu. Oke. Dari teman-teman saudara, maka akan muncul indikasi dari terorisme. Apa ya? Yang pertama adalah implikasi teoritis seperti yang saya sebutkan tadi, atau kontribusi teoritis mungkin seperti itu adalah mencoba menekankan bahwa sebenarnya media itu penting dan muatan penting juga. Karena kalau seandainya kita mengambil itu, orang McGraw kan teori lama yang mengatakan sebenarnya media itu yang penting. Sehingga kalau seandainya pesan apapun itu akan bisa diterima oleh orang yang mau cepat oleh media. Tapi saya bilang bahwa muatan media itu mengandung ideologi. Kalau seandainya itu tidak diperhatikan, maka akan berbahaya. Makanya media dan ideologi atau muatan-muatan media yang ideologi itu penting pula untuk mempengaruhi perilaku sosial umat Islam. Maka ketika kita sudah tahu itu penting, maka kita harus mencoba menciptakan sebuah sesuatu yang berada dalam media yang sama, menyampaikan pesan-pesan yang humanis, toleran dan sebagainya, agar perilaku kekerasan itu tidak terjadi. Karena wilayah itu sangat lebar dan logika kecepatan sangat luar biasa, tidak bisa disensor. Beda kalau orang-orang itu kan bisa disensor, tapi kalau ini tidak bisa disensor. Siapapun bisa mengakses dan biaya murah. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan peluang yang sangat besar untuk menyebarkan nilai-nilai manusia itu. Oke. Tadi sudah ditanya oleh promotor saudara, karena saudara ini dokter, sebenarnya kata Islam. Kira-kira asrah dan mafsadatnya besar mana caranya internet ini? Jadi dulu ya. Soalnya ada seorang tokoh tanya, kalau bangun gedung saya sanggup Pak. Jadi kalau bangun internetnya itu yang nggak bisa. Internet. Kira-kira dengan sebagai dokter lebih besar Internetnya. masalahnya. Analoginya seperti pisau. Kita menggunakan seperti apa pisau itu? Kalau seandainya pisau kita gunakan untuk mencari sayuran, kan manfaatnya besar. Tapi tidak bisa untuk bunuh orang menjadi masalah. Internet itu adalah netral. Dia sesuatu yang netral. Walaupun dia konstruksi sosial, tapi dia netral dalam nilai. Nah, tergantung kita menggunakan itu.
kalau seandainya orang-orang yang baik akan menggunakan itu menyebarkan pesan-pesan keagamaan yang baik. Nah, oleh karena tapi pesan-pesan keagamaan dari orang tersebut dipengaruhi pula oleh internet. Makanya di sini internet sebagai sebuah publicity, sebuah ruang publik yang luar biasa bagus karena tidak disensor dan negara tidak bisa intervensi. Itu luar biasanya bagus. Yang kedua, dilihat dari mafsadat dan motor, saya pikir mafsadat bukan motor, tapi kepentingan lebih besar daripada motor. Nah, ketika kepentingan lebih besar dan menggunakan kaidah ketika waktu itu, jadi mengambil yang lebih kecil mudarat ya kan, tapi masanya besar. Seperti itu Jadi karena kemaslahatannya sangat besar, maka seharusnya menjadikan internet sebagai media untuk menyebarkan keagamaan menjadi wajib. Saya tanyakan itu karena pada saat kami ke Maroko, misalnya channel 873 channel, 650-nya channel itu adalah porno. Jadi hanya 200 yang tidak porno. Ya, saudara tentu. Namanya jadi kan begitu ya. Dosa kaya lagi ya. Itu kan dampak negatif yang sangat parah. Tapi tidak apa, itu mungkin dari rekomendasi saudara akan menyampaikan bahwa kita itu harus ambil yang positif. Makanya Terima kasih Pak Direktur selaku sekretaris. Sebenarnya saya tidak akan menguji karena saya sudah yakin bahwa saudara bagus. Tapi karena urusan tanda tangan ini harus polisi. Juga kalau saya. Saya senang dengan saudara ini karena satu saja yang lain-lain saya rasa tidak perlu dikomentari. Karena saudara berhasil untuk merumuskan tipologi penelitian bersama, dan itu saya rasa bagian dari ajaran saya. Jadi ini saya rasa sangat bagus ya, karena memang ada banyak disertasi yang tidak sampai tahapan merumuskan tipologi. Jadi paling-paling adalah nempel pendapat siapa, punya siapa, tapi saudara berhasil merumuskan tipologi dan saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya sependapat dengan saudara Dr. Masdar ya, bahwa saudara ini eklektik menggunakan sekian banyak perspektif teoretik. Ada satu yang mengganggu saya dari disertasi ini. Ketika saudara menggunakan dan secara tiba-tiba saudara menggunakan madluhan ini untuk dikritisi. Ini yang saya rasa akan melompat menurut saya. Ya. Ketika saudara menyatakan bahwa medium is the message. Ya, padahal di depan-depan saya rasa Anda sama sekali tidak bicara mengenai konsepsi the medium itself is the message. Itu kalau di bahasanya di bukunya media environment ya, itu disebut adalah itself ya, penguatan itself. Ini yang saya rasa akan mengganggu saya ya. Kemudian saudara katakan bahwa tidak hanya media yang menentukan, tetapi adalah konten. Jadi itu kalau dalam teori komunikasi lalu itu banyak teori peluru. Ya, salah satu teori peluru itu adalah media itu. Bahwa media itu adalah media sendiri itu adalah media sama. Ini yang menurut saya mengganggu saya. Tetapi pertanyaan begini, kenapa tidak saudara kritisi Eijkman sering mengenai public sphere? Rasakan jauh lebih bermanfaat. Jadi artinya apa, bahwa ketika sebuah informasi masuk dalam ruang publik, maka dia akan memiliki sejumlah pengaruh yang luar biasa, termasuk juga adalah dimensi agama. Nah, ini mungkin akan jauh lebih bermanfaat. Tapi saya rasa mungkin Anda bisa berkomentar mengenai channel cerita ini. Kenapa tiba-tiba Mike Milham ini masuk, dan itu memang ranah teori komunikasi lama, itu paradigma lama dalam teori komunikasi ya.
norma ini digunakan oleh para ahli, kemudian pengaruh televisi, silakan. Yang pertama mungkin ini pengaruh dari model penulisan. Ya, kalau sebagian teman-teman mungkin ada yang menyamakan antara kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Ya, saya mencoba membedakan itu. Maka disertasi saya mungkin agak begitu berbeda ketika melihat bab itu. Bagi saya kerangka teoritis dengan kerangka konseptual itu berbeda. Kerangka konseptual dan mencoba membuat klarifikasi secara ilmiah tentang konsep-konsep yang menjadi kata kunci. Saya coba angkat. Tapi ketika melihat pada kerangka teoritis, saya mengatakan bahwa teori itu adalah menginspirasi sebuah peneliti itu berjalan. Nah, berdasarkan asumsi seperti itulah, maka saya mencoba mencoba melihat ini paradigmanya apa. Saya ingin melihat fatwa lain. Ternyata ketemulah konstruksionisme sosial. Ketika saya melihat konstruksionisme sosial sebagai paradigma, teori-teori yang muncul itu apa? Nampak di situ muncul beberapa teori yang seperti Bapak sebutkan. Salah satunya adalah ya seperti Peter Berger dan sebagainya, itu merupakan dari berada di bawah itu. Saya coba melihat, memang ekliptis sekali, tapi saya mencoba menyatukan satu perspektif, beberapa perspektif mereka menjadi satu kekuatan dalam disertasi saya. Kalau dalam tulisan mungkin bisa memilih satu teori yang relevan, tapi saya mencoba menggabungkan itu, mengambil yang memang penting untuk mencoba menganalisis fatwa itu. Nah, kalau saya memang saya tidak memasukkan teori the medium is message dari McLuhan dalam buku Understanding Media, itu Understanding Media, karena persoalan tadi dia tidak masuk dalam wilayah itu, sehingga ketika temuan saya itu ternyata bukan cuma media, muatan juga penting. Maka saya mengatakan McLuhan itu salah. Kenapa salah? Karena the media itself plays a significant role in influencing people. Itu salah menurut saya. Media itu memang penting, tapi kalau muatannya tidak begitu penting, tidak penting mempengaruhi. Muatan yang penting adalah message, pesan yang memang mengandung ideologi. Nah, salafisme itu kan pesan mengandung ideologi. Saya pikir itu Pak. Ya, memang doktor itu harus bisa berkulit. Ini cara berkulit yang baru. Jadi sebenarnya ini adalah cara baru yang harus ditiru oleh dokter yang lain. Tetapi begini, bahwa ketika saudara akan mencabar ya, terhadap sebuah konsep ya, atau mungkin sebuah teori, maka sesungguhnya itu sudah ada dibahas di depan, sehingga ketika kita membaca sampai tahap akhir, kita tahu bahwa ini loh, jadi McLuhan menemukan ini, tetapi dalam penelitian yang terlakukan menghasilkan. Jadi itu satu keniscayaan ya, di dalam kajian-kajian akademis salah satu. Makanya kalau nanti diterbitkan, saya rasa mungkin masih ada beberapa hal yang harus dikoreksi terkait dengan persoalan ini, karena ini menurut saya agak mendasar, ya, agak mendasar. Tapi saya rasa itu tidak mengurangi makna disertasi ini karena memang sudah selesai. Sudah selesai disertasi. Nah, itu yang saya pikir penting. Kemudian yang saya rasa juga menjadi penting untuk dicermati adalah begini. Saudara menggunakan sekian banyak teori, sekian banyak konsep, dan kemudian sekian teori, sekian konsep, sedangkan mungkin sekian proposisi itu disatukan. Itu kan pasti ada mana yang ditarik keluar, mana sebenarnya dalam. Ini yang saya rasa mungkin salah satu kelemahan pendekatan eklektik di dalam di dalam penelitian ya, termasuk penelitian ilmu sosial. Jadi makanya sebenarnya akan menjadi lebih bagus kalau ada satu perspektif yang kemudian perspektif ini yang dianalisis, diukur-ukur, diapakan saja, dan kemudian menghasilkan, oh ternyata kurang ini, ada proposisi yang kurang. Ketika misalnya tadi kalau saya kembali pada McLuhan menyatakan bahwa the medium itself is the message, misalnya dia katakan begitu. Itulah yang kita jadikan pedoman. Apakah benar bahwa ketika ini digunakan untuk cyber fatwa, McLuhan ini relevan atau tidak? Oh ternyata tidak. Maka saudara lalu membuat proposisi baru. Nah itu seandainya ada di permukaan di depan gitu ya. Setelah saudara membahas sekian konsep teori macam-macam itu, dan kemudian saudara memasukkan beberapa paragraf mengenai itu akan menjadi luar biasa. Kalau ada nilai 4+, saya kasih 4+ saja nilai. Ya, cuma karena tidak ada 4+ itu ya, maka cukup 4 saja, kan gitu ya. Ya. Saya rasa mungkin begitu, Bapak Ibu sekalian.
Sudah selesai ya. Seluruh rangkaian ujian sudah kita lakukan dan kita akan skors sebentar, kira-kira 10 menit untuk menentukan nasibnya saudara Rusli ini, karena ini menentukan tasyakuran semalam nanti seperti apa. Dewan penguji yang bermakna hari ini yang berbahagia, sidang diskors kurang lebih 10 menit. Kepada Dewan penguji berkenan meninggalkan ruangan untuk mengadakan sidang judisial di ruang sidang kecil. Kepada pemohon disilakan kembali ke tempat. Cabut kembali dan kepada pemohon disilakan menuju ke depan. Pengumuman hasil ujian oleh ketua sidang yang berhormat Bapak Profesor Dr. Nursan MSI, disilakan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, saudara Rusli bersama keluarga yang sangat berbahagia. Sesuai dengan sidang yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Dewan Penguji, setelah mempertimbangkan nilai ujian tulis, nilai ujian kualifikasi, nilai ujian proposal, nilai ujian disertasi tahap tertutup dan tahap terbuka, maka nilai yudisiumnya akan saya bacakan sebagai berikut. Kementerian Agama, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, lampiran ijazah doktor nomor IN.S3.200077 berdasarkan hasil rapat yudisium program pasca sarjana yang Sunan Ampel menyatakan bahwa Rusli FO.2.5.07.13 lahir di Jakarta 23 Mei 1972, telah menyelesaikan program doktor yang ke-77 dengan predikat cum laude. Surabaya 26 Februari 2011, pimpinan sidang Profesor Dr. H. Nursan MSI. Penyerahan tanda kelulusan oleh ketua sidang dan kepada Dr. Rusli dimohon untuk mengambil tempat. Kesan dan pesan oleh promotor yang akan diwakili yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Promosi sekaligus pada Rektor pengganti Rektor IAIN, yang saya hormati pengganti saya yang sebenarnya Rektor IAIN, Bapak guru saya Bapak Kiai Haji Ahmad bin Haji, Bapak Profesor Ali Hajar, Bapak Profesor Abdul Ala Basir sebagai promotor yang saya wakili, Bapak Dr. Master Hilmi yang kecil-kecil cabai rawit luar biasa, Saudara Dr. Muhammad Rusli. Ya, saya berdoa pada Allah, saya tambahkan Muhammad Rusli. Soal ditulis silakan, tidak ada apa-apa, tapi saya hadiahin namanya Muhammad Rusli dan istri, teman-teman semuanya, calon-calon dokter yang sudah dokter ini juga, dan hadirin hadirat rahmatullah. Sungguh luar biasa ujian pagi hari ini
atau siang hari ini, Saudara Muhammad Rusli begitu elokkan, confidence dan extravaganza menyampaikan paparan dan kelitnya. Sering berkelit tapi yang dikeliti tidak ada terosong gitu. Itu pinternya Mas Rusli. Sungguh ketika datang ke rumah saya lalu saya tanya, kalau ini Mas, saya bilang gitu, ini Mas, ya wes kayak biar saya. Kalau bahwa di daerah Teluk itu seperti ini, kemudian Mesir itu sudah kayak biar, saya bilang gitu. Tapi Mas Rusli punya kemampuan eksplanasi luar biasa, luar biasa. Sehingga apa yang sederhana dijelaskan menjadi seperti tidak sederhana. Apa yang kecil dijelaskan seperti besar. Itu hebatnya Mas Rusli. Andai kata ada wahyu lagi mungkin saya jadi rasul juga. Ya sudah rasul. Jadi kalau yang selama ini ada 76 dokter atau 70 sekian dokter, itu sebagian besar disertasinya lebih baik dari orangnya. Sebagian disertasi di sini itu lebih baik daripada orangnya. Ada beberapa yang orangnya lebih baik dari disertasinya, tapi disertasinya kurang baik. Tapi orangnya hebat, sehingga seperti baik. Nah kalau pagi ini disertasinya luar biasa, bagus. Pak Menhaji sampai memuji, itu jarang Pak Menhaji itu 1000 orang kan yang dipuji 1 orang. Ini dipuji berkali-kali, luar biasa. Disertasinya Pak Ali Ada juga gitu sama. Padahal Pak Ada itu 1 juta orang belum ada yang dipuji. Tapi kali ini memuji juga. Padahal Mas Rusli itu lebih baik daripada disertasinya. Ada sayangnya Mas, ada 3 sayang. 1, lulusnya tidak di era saya. 2, sayang kok sampean dosen Stalin Palu kok tidak dosennya IPS. Emang Palu kepinteran kalau sampean itu. Yang kau kalau tapi pinter enak itu. Coba pindah ke situ Mas. Untuk menghadiahi Profesor Rusam biar punya dokter seperti saudara ini. Yang ketiga, saya belum pernah melihat sampean pakai kopiah. Andai saja pernah pakai kopiah, maka langsung saya minta khutbah di Al-Azhar. Enggak, ini kelahannya, tapi sungguh saya punya program yang di dunia baru pertama kali, yaitu ngaji internet. Itu betul-betul genuine baru sekali ini di dunia. Dan itu saya butuh seperti Mas Rusli itu ahli internet, kemudian menguasai bahannya. Dan sekarang itu banyak yang menguasai, banyak profesor yang memandu tapi gak ngerti internet. Ya kapten. Kalau kapten bukan saya. Jadi sungguh luar biasa. Andai kata para guru besar nanti semuanya adalah internet main itu, waduh luar biasa. Nah saya butuh itu Mas Rusli, pindah yang ini Mas. Saya yang ketiga ini saya betul-betul, dan itu gajinya lebih besar daripada dosen di Palu Mas. Iya Mas. Saya sungguh kemarin itu saya maaf saja saya undang beberapa profesor untuk memandu ngaji internet. Ternyata gak bisa buka, ya itu yang buka nih ada ini kan kurang lelah kan. Buka bujurnya ini saya buka internet kayak itu. Iya sih bocor. Baik, tapi saya sungguh sangat bersyukur kepada Allah SWT, berbangga kepada lembaga ini. Ada memang seperti Mas Mawardi juga sama dengan sama kualitasnya. Cuma waktu itu belum ada ujian versi Inggris atau Arab, belum ada. Itu yang menyebabkan mengangkat sampai itu Inggrisnya tadi. Tapi kemarin diangkat dengan bahasa juga tak terangkat ke laut juga, tapi memang sama jadi potensinya bagus. Jadi
baiknya pindah ke Yayasan Al-Ampel. Baik, terima kasih pada semua pemuji yang sungguh merupakan kehormatan luar biasa bahwa para pemuji, aku dengan promotor tidak ada perbedaan, semuanya dinilai di atas 90. Dan juga pada kolega yang belum lulus itu, saya berharap Mas Sursi tolong dimotivasi supaya cepat lulus, kasihan direkturnya nanti masuk penjara. Iya, sampai biasa semua mereka ini. Dulu masuk dulu. Oh iya, karena dulu nyusul direktur. Selamat Mas Rusli dan istri atas karunia nikmat dan rahmat dari Allah SWT. Sebaik-baik hamba adalah yang pandai bersyukur. Syukur ini dengan syukur bil lisan, bil jinan, dan bil arkan, dengan ucapan, perasaan, dan juga perbuatan terbaik dalam menulis dan menulis. Inilah ini tausiahnya. Moga-moga ilmu yang saudara peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, yang biaya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Sampai makin canggih, makin pintar, harus makin tunduk pada Allah, bukan makin liar. Insya Allah, saya yakin, saya percaya. Tinggal kopian saja. Sudah beres semuanya dong. Pernah lihat dan masih muda. Jadi tidak ada kebohongan publik. Rambutnya hitam asli. Tapi kalau pemuji kebohongan publik ada ya. Aku sendiri rektor loh. Istilah nyampe rambut kebohongan publik kan. Ya udah. Iya, kabel tidak mungkin ini jalan pikiran ini nggak mungkin. Ketika biasa. Iya, tidak mau. Selamat, moga-moga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ditutup dipimpin oleh Pak Sidang yang hormat Bapak Profesor Dr. Nur Salam MSI. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seluruh rangkaian ujian sudah kita laksanakan dan kita ucapkan selamat pada doktor baru kita, Dr. Muhammad Rusli. Dan marilah kita tutup ujian ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pemuji yang terhormat hadirin yang berbahagia, dengan demikian usai sudah ujian terbuka promosi doktor dan tenaga Surabaya. Dan kepada Dr. Rusli beserta istri, tempat yang telah disediakan untuk menerima ucapan selamat dari Dewan Pemuji, sekaligus kepada Dewan Pemuji berkenan menikah.